Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Karangtengah, yang kami hormati Bapak Ibu beserta tamu undangan. Pertama, malah kita senantiasa membangunkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 19 Oktober tahun 2023, kita dapat berkumpul bersama di SD 01 Karangtengah dalam rangka acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-9, yaitu Ibu Kusma Mariani SPPSD. Semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam selalu kita bacakan kepada Nabi Muhammad SAW, dan selalu kita melakukan sahabat yang itu dari Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acaranya pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua sambutan kepala sekolah SD 01 Karangtengah. Yang ketiga, diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang keempat, sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah lain-lain berbagus untuk. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, demi lancarnya acara pada siang hari ini, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 01 Karangtengah kepada beliau Bapak Kapolda SPP, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita pada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan baik kita sehat, nikmat Islam, iman dan sempat, sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini. Tidak ada hanya suatu apapun. Salawat dan salam kita tujukan pada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan sahabatnya, baik sahabat dunia maupun sahabat akhirat. Bapak Ibu yang terhormati, terima kasih kepada Bukti pada kesempatan ini beliau selaku CTP untuk angkatan 9 itu di secara nasional, tetapi di SD Karangtengah 1 adalah angkatan pertama. Jadi alhamdulillah SD kami ada calon guru penggerak angkatan pertama untuk SD-nya, ya. Tapi secara nasional angkatan 9. Di sini ada 2, yaitu Bu Hendrisno dan Bu Wimbi. Ini ada 2. Mungkin nanti Bu Wimbi di lain kesempatan, ya. Dan saya mohon ini yang lain juga nanti akan mengikutinya, ya. Ujian sudah mulai, ya. Kemarin sudah ujian, ya. Kemudian yang lain, ya, nanti insya Allah menyusul, mudah-mudahan nanti semua. Bapak Ibu saya hormati, bahwa dalam guru penggerak ini diharapkan dari adanya guru penggerak ini mampu menggerakkan rekan-rekannya, baik guru maupun termasuk kepala sekolah yang digerakkan. Nah ini berarti tambah, disuruh bergerak, jadi bukan bergerak badannya, tapi menggerakkan situasi untuk ke arah yang lebih bagus. Yang dimaksud menggerak di sini, jadi bukan menggerak nyuruh Mas Andi tak suruh bergerak, nyekel Bu Vivi cari bergerak, tidak, ya. Ini juga ada dari SD lain, Bu Vivi juga calon guru penggerak, ya.
masih calon belum lulus. Nanti kalau sudah lulus berarti guru penggerak. Nah, nanti guru menggerakkan di SD-nya Bu Vivi, ya. Jadi minimal menggerakkan di SD-nya masing-masing. Nanti harapannya ke SD yang lain, paling tidak Sarakus dan lain sebagainya. Makanya pemerintah mengadakan guru penggerak. Dan alhamdulillah untuk guru penggerak ini yang angkatan pertama, angkatan kelima ya, tidak salah, di Angkel Gading yang angkatan pertama sampai 4 belum ada, angkatan kelima itu di Pemalang. Ini kemarin sudah mengikuti tes BTEC manajerial, yang mana informasinya setelah lulus bisa diangkat menjadi kepala sekolah. Jadi untuk Angkel Gading kemarin ada 6 orang kalau tidak salah, ya. Ini merupakan syarat. Jadi pengangkatan kepala sekolah sekarang harus melalui guru penggerak dulu, tidak seperti angkatan saya. Angkatan saya tidak ada istilah guru penggerak. Jadi guru penggerak setelah saya jadi kepala sekolah. Nah, sekarang namanya BTEC manajerial kepemimpinan. Kemudian ini buat Bu Neng, monggo dilaksanakan selaku penggerak ini, guru penggerak ini. Mudah-mudahan rekan-rekan kami di SD Karangtengah 1 dan saya siap untuk digerakkan. Apabila panjenengan punya ide-ide yang bagus, kita laksanakan bareng-bareng. Ya. Ide apa saja, yang penting, yang jelas tujuannya adalah untuk memajukan pendidikan, khususnya siswa-siswi SD Karangtengah 1. Walaupun sebelum Bu Ning dan Bu Wibi menjadi guru penggerak, saya yakin SD sini sudah mampu bicara di tingkat kabupaten, sudah sering, ya. Namun di tingkat provinsi belum bisa berbicara. Buktinya itu kalau lomba-lomba sampai provinsi belum bisa mendapatkan juara. Jadi maksud saya seperti itu. Kalau tingkat kabupaten sering, ya. Tingkat kecamatan kemarin aja sudah meraih 4 piala sekaligus, juara 1, ya. Cerkat, cerita cekak, kalau bahasa Indonesia cerpen, cerita pendek. Ini menggunakan bahasa Jawa, itu Pak dan P juara 1 semua. Ini cerkaknya. Kemudian satunya mendongeng, itu juga Pak dan P juara 1 semua. Tingkat kecamatan. Nah ini nanti insya Allah pada akhir bulan ini lomba FTBI yang tadi juara 1 itu mewakili kecamatan lomba di tingkat kabupaten. Jadi sini mendapatkan 4 kejuaraan sekaligus Pak dan P, ya. Dan saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membina, ya, anak-anak kami sehingga mampu berbicara di tingkat kecamatan. Mudah-mudahan di tingkat kabupaten, ya, pada perlombaan tersebut bisa meraih kejuaraan dan bisa sampai tingkat provinsi. Untuk FTB ini perlombaan hanya sampai tingkat provinsi karena itu hanya bahasa ibu, bahasa daerah, bahasa Jawa. Kalau di lain provinsi tidak ada bahasa Jawa. Bahasa Jawa hanya di Jawa Tengah. Tahun kemarin itu di Dawen, tahun kita di mana tingkat provinsinya. Ya, mudah-mudahan doakan aja ini anak-anak kami di kabupaten bisa menjadi juara sehingga bisa maju ke tingkat provinsi. Kemudian ini nanti akan Bu Ning akan mengadakan designasi. Ya, ini mohon kita ikuti, ya, bagaimana, ya, mudah-mudahan bisa diterapkan di anak-anak atau anak didik kami, ya. Belajar dari saya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita pada inti acara pada siang hari ini, yaitu
diseminasi, penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 oleh Ibu Neng Krisna Mulyani SPDSD. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada Bunda Siti Rahayu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan diseminasi pemahaman dan penerapan modul 1.4 budaya positif. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua, Bapak Ibu semua, marilah kita sampaikan sholawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin Allahumma. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 01 Karangtengah, dan yang saya hormati pula seluruh Bapak Ibu Guru SD Negeri 01 Karangtengah dan seluruh peserta diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri 01 Karangtengah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, bolehkah saya menanyakan kabar panjenengan semuanya? Bapak Ibu, ketika saya bertanya apa kabar, maka panjenengan semua jawab sehat, baik, luar biasa, semangat selalu. Semangat selalu tapi pakai dua tangan ya Bu. Saya ulang lagi. Bapak Ibu semuanya, apa kabar hari ini? Sehat, baik, luar biasa, semangat selalu. Bisa ya? Ayo kita kompak Bapak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat, baik, luar biasa, semangat selalu. Iya, baik. Terima kasih. Semoga dengan semangat ini kita memang benar-benar semangat ya, semangat selalu dari pagi sampai siang ketika kita itu bersama peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, dalam acara sesi ini saya akan memaparkan pemahaman dan penerapan modul 1.4 yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya biar lebih konsentrasi lagi dalam mengikuti acara ini, yang di belakang boleh duduk di depan saja biar tidak di belakang sendirian Bu Ibu. Terima kasih. Untuk Pak Amin silakan boleh duduk di belakangnya Bu Guru biar untuk penerimaan pemahaman ini kita bisa lebih maksimal kembali. Silakan Pak Guru Amin duduk di situ aja belakangnya Bu Dian. Oke, terima kasih. Bapak Ibu semua, dalam acara ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan apa itu pendidikan. Pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pengertiannya adalah sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidik dalam hal ini itu diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun, dan siswa adalah benih tanaman yang ditabur oleh petani atau guru untuk dikembangkan menjadi tanaman yang unggul. Apabila kita itu dianggap sebagai seorang petani, guru itu ibarat kata itu sebagai seorang petani. Itu filosofinya pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Maka anak-anak kita itu adalah benih-benihnya. Apabila benih itu unggul dan memang benar-benar unggul, tetapi kita selaku petani atau yang menanam tidak menanamkan karakter baik, tidak menanamkan budaya positif pada peserta didik kita, apakah kira-kira peserta didik kita akan menjadi bibit yang unggul beneran Bapak Ibu? Ternyata tidak.
Bapak Ibu, dulu sekali sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya pun menganggap bahwa anak itu ibarat kertas kosong. Ternyata tidak. Anak itu sudah membawa garis tipis, tulisan tipis yang kita selaku pendidik itu harus menebalkan yang baik dan menyamarkan yang tidak baik. Seperti itu. Misalnya kita punya bibit unggul, kita beli bibit unggul, kita semaikan di ladang kita. Selaku petani, kita tidak menyiraminya, kita tidak menyianginya, kita tidak memberikannya pupuk. Apakah bisa tumbuh bibit tersebut? Bisa tidak Bapak Ibu? Ternyata tidak. Tapi kalau kita itu memang benar-benar memeliharanya, membawanya ke hal-hal yang positif, maka anak tersebut akan menjadi anak yang unggul. Seperti apa yang disampaikan dalam tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan yang tertinggi itu Bapak Ibu adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya untuk menjadi anak yang terbaik, baik bagi dirinya ataupun sebagai anggota masyarakat. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai ke acara yang selanjutnya, ayo Bapak Ibu, kita bertanya dalam hati atau kita jawab bareng-bareng. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Dengan setuju atau betul? Tidak. Iya. Boleh. Boleh jawab tidak, boleh jawab iya. Nanti kita simpan dulu jawaban kita. Nanti dalam pemaparan berikutnya kita akan bisa menjawab hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini setuju atau tidak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Misalnya ada anak hari ini tidak mengerjakan PR, kita beri hukuman yang positif. Nah, anak kamu tidak mengerjakan PR, tolong hari ini kamu masuk ke perpustakaan membaca sebuah cerita atau apa, nanti laporkan ke guru. Dulu saya berpikir mungkin boleh untuk menambah pengetahuan anak. Ya, karena kamu itu datang terlambat, kamu bersihkan halaman sekolah. Itu boleh apa tidak? Setuju apa tidak Bapak Ibu? Tidak. Baik, kita simpan lagi. Untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu benar apa tidak Bapak Ibu? Setuju atau betul? Oke, kita simpan semua ini dalam hati. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan ke penjaga itu ada 8. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, ada motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, ada keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Wah, kurang itu, tidak apa-apa. Kalau saja sudah ada segitiga restitusi. Nah, apa itu perubahan paradigma baru Bapak Ibu semuanya? Perubahan paradigma baru yaitu pendidikan yang memerdekakan. Siapa yang dimerdekakan? Anak-anak kita semua, murid-murid kita semua. Bagaimana sih kok bisa dikatakan memerdekakan? Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi dengan para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sedangkan profil pelajar Pancasila itu sendiri apa? Intinya itu kita selalu pendidik mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu apa? Anak didik kita diharapkan menjadi anak didik yang beriman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Tentunya kita selaku pendidik, orang tua itu sangat menginginkan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Karena dengan berakhlak mulia, insya Allah semuanya akan menjadi anak yang baik. Yang kedua itu adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat itu inovatif. Terus bernalar kritis dan mandiri. Berarti Bapak Ibu, belajar Pancasila ini sungguh sangat luar biasa apabila kita bisa menciptakan peserta didik kita itu menjadi murid yang dididik. Maka beberapa tahun yang akan datang Indonesia akan menjadi bangsa yang sangat luar biasa. Itu tujuan kita Bapak Ibu selaku pendidik, memerdekakan anak didik kita atau murid-murid kita. Bapak Ibu, dalam acara ini sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya lagi, marilah kita bermain kegiatan mengepalkan tangan. Bapak Ibu, saya akan memberikan secari kertas kecil, terus kalian menulis. Bapak Ibu semua menulis dan menggenggamnya dengan sangat erat. Kemudian salah satu teman kita itu akan membujuk kita dengan berbagai macam cara. Boleh dengan merayu, memberi hadiah, bahkan menghardik sekalipun, agar memberikan apa yang digenggamnya itu. Nah, tolong siapa yang kira-kira mau untuk menjadi pesertanya? Pak Andi, oh iya, Budian. Ya silakan Budian. Budian yang mau menulis atau yang mau menggenggam atau mau yang membujuk? Yang menggenggam. Ya, Budian. Silakan Budian. Boleh Anda sobek kertas ini kecil sekali. Tolong tuliskan harapan apa. Dan ini sangat rahasia. Yang nanti akan dibujuk untuk membukanya oleh Pak Guru Andi. Iya. Silakan nanti kalau dia sobek kecil aja biar itu Budian. Oke, sedikit aja. Tulis harapan panjenengan. Iya, nanti jenengan genggam di bawah depan, nanti Pak Guru Anggi akan membujuknya jenengan untuk membuka atau enggak. Nanti Pak Guru Anggi itu akan membujuk Budian supaya Budian itu memberikan apa sih yang kamu pegang itu. Nah, coba ya Pak Anggi ya. Iya. Bapak Ibu, nanti kalau misalnya sambil menunggu Budian menulis, misalnya sudah selesai, nanti kita beri apresiasi. Apresiasinya namanya tepuk jempol aja ya Bu ya. Tepuk jempol. Saya contohkan Bapak Ibu. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol untuk Anda. Bisa ya Bu? Bisa. Nah, siap. Sudah Bu Guru Dian? Namanya juga harapan. Banyak pasti bilang Pak. Dilipat ya. Dilipat. Ayo Bapak Ibu kita perhatikan Bu Guru Dian dan Pak Guru Anggi. Guru Dian ke depan. Iya. Coba Pak Anggi tolong bujuk Budian. Biarkan saya bujuk itu mas-mas. Wah, bisa dibujuknya. Ayo Pak Guru Anggi dipersilakan. Bujuknya apa yang ada? Oh, silakan. Rayu Bu Budian biar mau membuka kepala tangannya. Iya. Oke, iya. Dipersilakan. Budian. Saya bujuk Budian. Iya. Kita buka. Iya, boleh pakai mobil, pakai uang kalau pakai. Pokoknya aku ini dibuka ya. Iya. Dibuka ya. Iya. Budian pegang apa? Di mana kertasnya? Bilang itu harapan dulu. Buat harapan sih. Pegang harapan. Oh iya.
Di tangan kanan apa kiri Bu Dian? Oh, tebaknya. Kalau sudah ditebak boleh dibuka. Terus apresiasi apa yang akan diberikan ketika sudah dibuka? Oke. Coba bujuk Pak Anggi. Oke. Apakah Bu Dian punya harapan? Berapa harapan? Sudah ditulis semua? Pakai apa? Sebentar. Ada di tangan, bolehkah tangan kiri dibuka? Oh gini aja. Saya pengen jenengan jawabannya tidak semua ya. Tidak semua berarti ya. Biar tidak dibuka sih ya. Tidak semua ya. Bisa membuka, bisa tidak. Oke. Iya Pak. Aturannya, kamu merayu ujian biar ujian itu sampai mau membukanya Pak. Oke. Mau dikasih mobil atau mau dimarah-marahin terserah, yang penting mau membukanya. Ayo, apakah kemudian mau membuka? Coba Pak Anggi. Ada kan merayu ulung Pak Anggi. Sokok Pak. Ayo Pak. Ayo. Lagi mikir kok. Bu Dian. Ayo coba Pak. Cepetan dirayu Pak. Bu Dian. Kasih uang 100.000. Bu Dian itu pegang harapan ya? Oh iya, pegang harapan. Ada di tangan kanan ya Bu Dian ya? Oh iya, kalau sudah betul di tangan kanan Bu Dian, bolehkah saya membantu harapan panjenengan? Oke. Dengan apa saya bisa membantu kalau belum dibuka? Sekarang silakan buka tangannya biar saya bisa membantu. Yes. Iya. Ternyata dengan mudah sekali kemudian itu dirayu Pak Anggi. Iya, silakan duduk. Terima kasih sekali. Iya, Bapak Ibu. Ternyata apa? Ternyata itu ketika kita menggenggam sesuatu, kita akan membuka tangan kita atau tidak membuka tangan kita itu yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Kenapa kok jangan buka untuk Pak Anggi, Bu Guru Dian? Pak Anggi berjanji membantu saya. Karena harapan panjenengan mungkin membutuhkan sebuah kolaborasi ya Bu. Terus baik, Bapak Ibu boleh dibuka jika memang sesuatunya itu bermanfaat untuk orang lain. Tapi mungkin itu sebuah rahasia, bolehkah kita buka? Terserah panjenengan. Karena yang memegang posisi kontrol itu adalah diri panjenengan sendiri. Apakah itu akan dibuka atau tidak? Baik Ibu, cukup itu permainan. Kita menggenggam kepala tangan kita. Nah, kita kembali ke disiplin positif. Disiplin positif. Makna disiplin. Apakah makna disiplin? Disiplin itu merupakan belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itulah disiplin positif. Banyak sekali penerapannya di dalam sekolah kita. Misalnya anak-anak kita terapkan dengan adanya disiplin positif itu setiap pagi berdoa. Misalnya berdoa sebelum melakukan sesuatu. Terus kita belajar berbagi, kita belajar hadir tepat waktu, kita belajar hal-hal yang lain, menghargai dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh disiplin positif yang kita terapkan kepada anak-anak kita. Terus Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Manakah motivasi yang paling kuat ketika kita melakukan disiplin positif? Contohnya ketika kita itu sebagai seorang guru, untuk mengembangkan diri itu kita bisa melakukan berbagai macam atau mengikuti kegiatan-kegiatan di kelas. Sebagai seorang pendidik, contohnya saat kita perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasari tindakan kita untuk melakukan pelatihan itu Bapak Ibu? Nanti tolong tuliskan jawaban panjenengan, silakan panjenengan memilih A, B atau C. Terus nanti panjenengan tempelkan di
yang paling kuat untuk Anda? Yang pertama, A, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda, atau mungkin juga bapak kepala sekolah kita. Yang B, Anda ingin dilihat atau dipuji lingkungan. Wah, kayak ini sudah terus luar biasa. Mungkin dia adalah guru yang sangat profesional. Itu motivasi yang kedua. Yang ketiga atau C, apakah Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, bagi guru-guru Anda, serta lingkungan di mana Anda itu berada. Silakan Bapak Ibu tuliskan jawaban Anda di selembar kertas pink yang sudah saya sediakan. Nanti tempelkan di depan. Dikasih nama Bapak Ibu. Ya, dikasih nama Bapak Ibu. Misalnya nama terus bawahnya jawaban panjenengan. Silakan cukup dengan A, B, C saja. Boleh pakai spidol yang sudah saya sediakan karena jika pemakainya kecil nanti tidak kelihatan Bapak Ibu. Silakan ditempel ke depan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Vivi. Baik Bapak Ibu, mari kita tepuk apresiasi untuk panjenengan semua. Bagaimana tepuk apresiasi? Sangat mudah. Kita mengapresiasi diri kita sendiri. Tentukan ya Bapak Ibu ya, tepuk apresiasi. Hati ini, mulut ini ingin bilang terima kasih. Bisa ya? Oke. Tepuk apresiasi. Hati ini, mulut ini ingin bilang terima kasih. Ya, panjenengan sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, mana motivasi yang paling kuat untuk Anda? Sebagian besar menjawab C, ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tapi juga ada jawaban yang lain. Kita tidak boleh memaksa ataupun apa, karena memang itu motivasi dari panjenengan sendiri. Ada yang menjawab B, Anda ingin dilihat dipuji oleh lingkungan. Benarkah begitu Pak Guru Anggi? Oh iya, atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi. Luar biasa untuk Anggi. Tepuk apresiasi. Hati ini, mulut ini ingin bilang terima kasih. Ya luar biasa sekali Pak Anggi. Boleh ya, karena motivasi semua orang itu berbeda-beda, tidak harus sama. Terus ada lagi ini, Dava A. Siapa yang jawab A? Oh Pak Arti. Saya. Kenapa Pak Guru
sangat luar biasa. Tepuk jempol untuk Pak Ardono. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol untuk Pak Ardono. Luar biasa sekali. Tapi Bapak Ibu, sebaiknya kita itu memiliki motivasi itu yang berasal dari diri sendiri. Jadi kita itu tidak perlu disuruh-suruh, tidak perlu dikongkon-kongkon lagi untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi jika motivasinya yang pertama itu adalah karena takut dihukum, karena ingin diberi penghargaan, ketika kita itu melakukan sesuatu tanpa adanya hukuman ataupun penghargaan, kita akan malas untuk melakukan. Jadi sebaiknya baik posisi kontrol ataupun motivasi itu berasal dari diri sendiri. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik itu bisa menumbuhkan motivasi pada peserta didik kita, Bapak Ibu Guru? Selanjutnya nanti kita bahas dan jawabannya ada di situ. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan belajar tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, lintas suku bangsa, lintas agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, ada bernalar kritis, ada berbineka tunggal ika, ada bergotong royong dan kreatif. Apabila peserta didik kita ini sudah mencapai ini semua, ada 6 ini akan menjadi peserta didik yang sangat luar biasa. Kenapa? Kenapa kita harus memenuhi target yang kita capai untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila? Karena apa? Karena setiap anak atau manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ada anak yang merasa kebutuhannya itu belum terpenuhi, maka dia akan menjadi anak yang bisa berontak, ataupun ketika kita arahkan untuk melakukan budaya positif itu belum mau. Kenapa Bapak Ibu? Ada kebutuhan dasar yang belum mereka penuhi. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia itu ada 4 intinya. Yang pertama itu ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua adalah kebutuhan penguasaan. Yang ketiga kebutuhan kesenangan dan kebutuhan kebebasan. Ya, kita lanjutkan. Kembali ke teori motivasi perilaku manusia. Yang tadi Bapak Ibu, ketika kita mengikuti diklat contohnya ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Itu berarti motivasinya berasal dari diri sendiri atau dari luar? Dari luar Bapak Ibu. Karena motivasi yang menggerakkan panjenengan mengikuti sebuah kegiatan yang baik itu takut, tidak dari diri sendiri, maka motivasi tersebut namanya motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Tadi kata Pak Andi, biar bisa menjadi kepala sekolah yang baik, biar dapat ribet cepat jadi KS atau menjadi guru yang berprestasi, itu pun merupakan motivasi eksternal, bukan dari diri sendiri, tapi ada tujuan-tujuan lain. Yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah motivasi yang akan selalu menumbuhkan kita itu menjadi pribadi yang sangat kompeten. Orang usah dikongkon, boten usah dipaksa, tanpa imbalan apapun, karena merasa itu adalah tanggung jawabnya. Maka akan kita lakukan dengan senang hati dan penuh keikhlasan. Motivasinya itu dari diri kita sendiri.
motivasi ya, kembali ke yang tadi, itu adalah yang dilakukan kita dari dasar motivasi itu karena kita juga memiliki kebutuhan dasar. Misalnya kados Pak Anggi tadi, mohon maaf ya Pak Anggi, ingin mendapatkan penghargaan sebagai kepala sekolah katakan, maka itu adalah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang namanya apa ya Pak Anggi kira-kira? Apakah penguasaan, kesenangan, kebebasan, atau kasih sayang? Kira-kira apa ya? Ya. Iya. Senangan apa? Iya. Senangan. Baik Pak Anggi. Bisa dengan itu sebagai kesenangan jika itu memang menurut panjenengan itu adalah sebagai kesenangan atau penguasaan. Iya Pak Guru. Kita lanjutkan lagi Pak Guru. Nah, memerdekakan peserta didik menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya apa? Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakep buat memerintah diri kita sendiri. Kembali lagi ke motivasi internal. Dengan motivasi internal ini kita akan menjadi orang yang merdeka. Merdeka untuk cakap memimpin diri kita sendiri tanpa harus disuruh-suruh ataupun takut dengan peraturan. Kalau kita sudah menjadi insan merdeka, kira-kira Indonesia itu juga bisa sangat luar biasa. Karena semua orang itu akan menjadi orang yang bertanggung jawab tanpa adanya rasa tekanan apapun. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita melakukan motivasi itu banyak sekali motivasinya. Yang pertama itu saya mau menanyakan pada panjenengan, dihukum oleh penghargaan itu kira-kira menyenangkan apa tidak? Iya, ternyata Bapak Ibu, apa yang kita berikan, penghargaan yang kita berikan kepada peserta didik kita itu suatu saat nanti bisa bersifat seperti itu. Kenapa? Karena penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Apa iya? Saya punya sebuah cerita. Ketika itu saya sering sekali memberikan penghargaan pada peserta didik saya atau murid saya, Bapak Ibu. Karena dia memang sangat luar biasa. Bahkan saya juga pernah memberikan hadiah-hadiah. Jika kamu itu juara ini, jika kamu mendapatkan ini, akan guru beri hadiah ini, itu dan lain-lain. Terus saya juga sering memuji anak itu di depan teman-teman. Saya awalnya itu merasa bahwa itu adalah sebagai motivasi yang perlu saya berikan untuk peserta didik saya agar menjadi anak yang lebih berprestasi. Tapi ternyata hal itu malah menghukum anak tersebut. Kenapa? Karena pengaruh jangka pendek ataupun jangka panjangnya itu sangat luar biasa. Anak itu akhirnya dihukum oleh teman-temannya. Ada kecemburuan sosial. Ayo terus. Selain itu, penghargaan yang kita berikan itu juga bisa membunuh motivasi anak-anak kita. Guru ini hadiah loh, teman-teman, betul sih. Karena kebiasaan seperti itu, mematikan kreativitas, mematikan potensi. Itulah yang disebut sebagai penghargaan itu akan menghukum. Jadi sebaiknya penghargaan itu jangan terlalu sering kita berikan. Boleh diberikan tapi sewajarnya saja. Tapi sebaiknya apapun yang dilakukan oleh kita maupun peserta didik kita adalah termotivasi dari diri sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Benar. Jika selalu dihargai, selalu dipuji, selalu apa, akhirnya dia akan merasa wis koyo gitu. Enggak usah begitu lagi. Terus penghargaan itu mematikan kreativitas. Benar. Lama-kelamaan ketika tidak dikasih penghargaan apapun, teman-teman wis boten diparingi napa. Pokoknya di sini nggih. Iya, terus penghargaan mengurangi motivasi
motivasi intrinsik. Karena apa-apa yang kita lakukan juara untuk juara biar dapat ini, dapat itu, seperti itu. Bisa dipahami. Ternyata ini adalah hal baru yang saya peroleh Bapak Ibu dari pendidikan CGP ini. Awalnya saya nggak tahu apakah penghargaan itu menghukum. Ternyata penghargaan sangat menghukum. Terus Bapak Ibu, marilah kita cermati apakah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadinya misalnya kita ada anak yang terlambat, kita bilang sama dia, ayo catat 100 kali dalam satu kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Kalau seperti ini menurut panjenengan itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, iya. Terus anak terlambat, misalnya Budian itu sebagai murid saya, ayo Budian, kamu terlambat, silakan kamu mengelilingi lapangan basket. Murid diminta push up. Itu merupakan hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu sandal deh, karena tidak mengenakan sepatu. Nah, itu juga hukuman. Lalu mengelilingi lapangan juga apa? Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Untuk mencatat 100 kali itu adalah sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali juga hukuman. Murid diminta push up itu hukuman. Menggantikan kertas teman yang diorek-orek oleh kita itu adalah sebuah konsekuensi. Karena kita melakukan kesalahan, kita juga harus menerima konsekuensinya. Dan ternyata lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK konsekuensi. Benar ya Pak Burani selaku Pak Guru Olahraga? Betul, iya, sangat terima kasih sekali. Iya, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi, adakah yang mempunyai es breaking yang bisa meninggalkan kita lagi? Ada enggak? Ya, kita es breaking lagi ya Bapak Ibu ya. Sebentar, biar kita nggak pegel-pegel. Ayo, bisa berdiri Bapak Ibu semuanya. Iya. Bapak Ibu, kita belajar bahasa Inggris ini bisa kurang lancar dalam berbahasa Inggris, tapi ini sangat singkat. Tapi bisa membuat badan kita itu tidak pegel-pegel. Kita kombinasi ya, tadi ada up itu ke atas, up, terus push itu ke depan, down itu ke bawah. Kita kombinasi dengan nama saya. Naning, up, bisa ya Bu ya? Bisa. Terus naning, push, berarti kita gerakan kayak gini aja. Iya. Ning, Bu. Oke. Ning. Bisa ya Pak, kita mulai. Bareng. 1, 2, 3. Ning, up. Naning, push, naning, down. Bisa ya? Bisa. Oke, kita bagi lagi. Naning apa? Naning ya. Oke, 1, 2, 3. Naning, push, naning, down. Naning, push. Ning, push. Boleh pagi, boleh ditambah nengmin ya. Ya, nengmin. Boleh nengmin. Oke, Ning, nong. Apa tadi 1, 2, 3? Ning, push. Dipimpin di depan Pak Andi. Terima kasih sekali. Hukuman. Hukuman ini adalah contoh budaya positif. Iya. Tepuk tangan. Tepuk apresiasi Pak Andi. Tepuk apresiasi. Hati ini, mulut ini Gila. terima kasih. Oh ya. Silakan Pak Andi. Oke. Ya. Kita sama-sama untuk es breaking. Ikuti ya. Bu, ya. Ikuti ya. Ning. Up. Ning. Push. Ning. Down. Ning. Push. Oke, sama-sama. Kita sama-sama. 1, 2,
itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Iya Bapak Ibu, ternyata ketika kita bersama murid, baik kita ataupun murid kita itu memiliki sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka kita bisa memperbaikinya itu dengan kegiatan restitusi. Nanti untuk restitusi ini kita akan bahas di sesi berikutnya. Terus, ya, ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Terus, merupakan suatu tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi pada solusi serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maaf, Bapak Ibu semuanya, benar sekali. Ketika kita menerapkan disiplin positif pada lingkungan sekolah kita itu tidak semuanya itu berjalan dengan lancar. Bahkan setiap kali ada anak yang terlambat, ada anak yang kurang mematuhi kesepakatan yang kita buat atau keyakinan yang kita ciptakan bersama anak-anak, nanti kita bisa mengembalikan mereka itu dengan cara restitusi. Di bagian belakang nanti akan kita pelajari kembali Bapak Ibu. 5 posisi kontrol sebagai guru. Untuk menerapkan budaya positif, apabila ada anak yang melanggar ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati, kita itu sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama itu posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ada 5 posisi kontrol ini. Manakah yang paling baik untuk kita sebagai seorang guru? Ketika mengontrol anak-anak kita sesuai atau belumkah pada apa yang telah dilakukan. Bapak Ibu guru untuk menentukan apakah kita itu berada pada posisi kontrol yang mana, kita lihat video naret berikut ini. Bentar ya Bapak, dari semuanya jangan lupa memasangkan kabel untuk mengeraskan volume laptop saya. Sebelum kita melihat video yang ini tentang posisi kontrol pada peserta didik kita kembali belajar tentang posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ciri-ciri sebagai posisi penghukum, kita selaku guru itu apabila anak melakukan kesalahan, Bapak dan Ibu semua, kita akan menghardik, menuju-nuju, menyakiti, menyindir. Misalnya ada anak ibu saya yang terlambat. Kenapa kamu terlambat? Apa yang kamu lakukan? Karena kamu terlambat, silakan kamu keliling lapangan 10 kali. Silakan kamu bersihkan halaman. Itu kita akan berposisi sebagai penghukum. Terus ada yang membuat merasa bersalah. Biasanya nanti akan bertanya kepada anak, seharusnya kamu begini, kenapa kamu lakukan ini, kamu ini membuat ibu begini. Nah, kita akan membuat anak itu merasa bersalah karena apa yang dilakukannya. Terus ada posisi teman. Guru berkata, ayolah lakukan itu untuk guru. Kalau kamu seperti itu, kan semuanya kan baik-baik saja. Misalnya seperti itu. Ada juga yang namanya posisi pemantau. Nanti guru itu akan bertanya, kamu tahu kan peraturannya? Harusnya, nah seperti itu. Terus ada lagi posisi manajer. Posisi manajer, apa yang kita yakini anak-anak? Kenapa kamu itu melanggar keyakinan kita? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Dalam posisi manajer ini,
baik. Baik. Kita kembali ke video yang tadi. Ini adalah video tentang berbagai macam posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Oke, sambil menunggu silakan diminum dulu Bapak Ibu biar tidak sumuk. Ya soalnya sumuk sekali biar tidak dehidrasi, mohon maaf. Beras orang tua. Enggak tahu. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nan, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat.
Maaf Bu, saya Apa? Ini adalah posisi Apa, Pak hukum ya Bapak Alasan Ibu. kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nan! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Ini posisi membuat anak menjadi sangat bersalah ibu kepada kepala gurunya. sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nan! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Ini jika kita Iya memiliki Bu, posisi pembuat saya memang sebagai bangun seorang tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun,
Perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid.
Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik sekali. Bapak Ibu semuanya, demikian contoh penerapan posisi kontrol kita sebagai guru, di mana memang posisi kontrol kita itu ada 5. Tadi yang pertama itu sebagai posisi penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima adalah sebagai manajer. Adapun posisi yang paling sangat ideal bagi kita adalah posisi manajer. Karena dalam posisi manajer ini kita itu memberikan murid untuk menyadari apa yang dilakukannya itu adalah hal keliru, dan membuat mereka itu menyadarinya dan mencari tahu bagaimana solusi terbaiknya. Nanti dengan demikian anak tersebut akan terbentuk menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab, tanpa harus ditekan, disuruh-suruh, karena semuanya itu bertumbuh dari dalam diri murid sendiri. Baik sekali Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ayo tentukan siapa yang mengatakan tadi. Setelah melihat video tadi kita bisa mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau ini itu adalah siapa yang mengatakan tadi? Maksud saya ini posisi kontrol guru yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira sebagai apa tadi? Penghukum. Oh, boleh juga rasa bersalah. Terserah pelajaran nanti mau menjawab apa. Tapi kita nanti tentukan jawaban yang benar bersama-sama. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini dalam posisi apa Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, membuat merasa bersalah. Ayolah nak, lakukan sesuatu untuk ibu. Sebagai apa itu kira-kira Bapak Ibu jika pertanyaannya seperti itu? Iya, sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira ditanyakan ketika kita berada sebagai posisi apa? Pemantau, oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ketika kita menanyakan hal ini itu kita dalam posisi apa Bapak Ibu? Manajer. Kamu lagi yang selalu paling terakhir. Kalau ini kira-kira ketika kita sebagai guru dalam posisi apa? Marilah kita lihat jawabannya bersama-sama Bapak Ibu. Iya, sangat luar biasa untuk panjenengan semuanya. Saya kecewa karena saya kecewa sekali dengan kamu itu merasa bersalah, membuat anak merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, Ibu. Ayolah lakukan sesuatu buat ibu. Itu teman. Terus apakah kamu mendapatkan stiker bintang? Pemantau. Benar sekali. Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Manajer. Kamu selalu paling terakhir, penghukum. Jawaban Bapak Ibu ternyata benar semuanya. Tepuk apresiasi untuk kita. Kaki ini, Mulut ini bilang. ya. Terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, untuk menciptakan disiplin positif yang ada di kelas kita, dulu sekali itu saya ketika masih sekolah di SD ada yang namanya tata tertib kelas, peraturan kelas. Tentunya panjenengan juga pernah mengalaminya. Tapi untuk sekarang, untuk menciptakan budaya positif pada anak-anak kita, biar tumbuh budaya positif dari diri mereka sendiri, kita akan menggunakan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama dan disetujui bersama-sama dengan murid. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu,
dalam membuat keyakinan kelas itu ada beberapa tahapan. Tahapannya itu kita bersama-sama peserta didik membuat apa-apa yang mereka sepakati untuk membuat suasana kelas kita itu menjadi tertib. Ini ada dua, Bapak Ibu, ada dua contoh peraturan kelas. Sama-sama peraturan di dalam kelas. Yang pertama itu datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Terus yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, aktif dalam pelajaran serta disuruh tertib. Ada sebuah peraturan seperti ini. Terus ada kesepakatan kelas, kami menghargai guru, kami akan datang tepat waktu, kami akan saling menyayangi di dalam kelas, menghargai dan saling mengajak dan lain-lainnya. Kira-kira manakah yang merupakan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Apakah yang satu atau yang kedua? Silakan tuangkan jawaban Bapak Ibu pada selembar kertas yang ada di meja panjenengan dan segera dibatalkan depan. Ya, silakan Bapak Ibu menentukan tulisan 1, 2. Terima kasih. Nama Alif, tunggal Alif. Silakan Bapak Ibu boleh ditempelkan ke depan. Sini saya tapi jadi pun udah jadi masih sih. Bapak Ibu boleh digambarkan. Nomor sekalian Bu. Ini ya tuh. Ya baik Bapak Ibu. Maaf ya ini saya baca saja. Ya Bapak Ibu, ternyata yang merupakan keyakinan kelas itu adalah yang nomor 2, karena itu ada kesepakatan antara murid, semua murid di situ
kebenaran, kesepakatan yang di situ ada kami, guru dan murid yang saling menyayangi dan sebagainya. Terus Bapak Ibu, setelah itu untuk mengembalikan kedisiplinan anak atau jati diri anak atau rasa percaya diri anak itu kita selaku posisi manajer itu kita akan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi Bapak Ibu? Adalah sesuatu yang kita gunakan untuk menstabilkan anak, mengembalikan anak pada posisi yang seharusnya. Jadi anak itu ketika melakukan kesalahan dia akan bisa menyadari apa yang telah dilakukannya dan bisa mencarikan solusinya sehingga dia akan kembali pada kelompoknya dengan senang hati, dengan rasa percaya diri dan diterima. Bapak Ibu, ketika melakukan restitusi kepada anak, kita ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah menanyakan keyakinan, terus menstabilkan identitas dan memvalidasi kebutuhannya. Tapi bisa juga dilakukan secara tidak urut karena setiap guru itu memiliki cara berpikir masing-masing. Ada kita dalam menghadapi peserta didik, ada peserta didik yang memiliki pola pikir yang luar biasa. Nanti ketika kita bertanya jawab dengannya itu akan mengarah kepada sesuatu yang memang mereka mampu. Jadi kita tidak bisa memaksakan dengan urutan yang mana seperti itu, oke? Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak. Setiap manusia itu bisa melakukan kesalahan. Nanti anak tersebut, oh iya ya, aku jadi harus melakukan perbaikan lagi. Terus memvalidasi kebutuhan. Terus selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa sih yang pernah kita sepakati? Kan seperti itu, ya. Terus kita dengan seperti itu bisa mengarahkan anak untuk membuat solusi atas apa yang telah dilakukannya. Anak-anak Bapak Ibu semuanya, saya juga pernah melakukan restitusi kepada anak didik saya. Saya sudah menerapkannya pada ini adalah kasus satu di mana murid saya itu running sebagai seorang guru, ketika anak didik kita itu melakukan sebuah kesalahan, kita jangan langsung memberikan statement kamu salah, kamu harus begini, kamu akan saya hukum. Jangan, tapi ajaklah dia bicara. Kenapa kita memberikan kesempatan anak untuk mencari solusi? Ya, terima kasih. Itulah pengalaman saya selama menjadi guru
dan berusaha menerapkan apa yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran CGP dalam modul 1.4 yang bisa saya sampaikan ke panjenengan semua. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf sekali barangkali ada sesuatu yang kurang pas atau kurang perbaikan. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.